Liciknya Anies Baswedan soal Formula E dibongkar habis-habisan. Dia yang kenyang makan bubur, Heru Budi yang disuruh nyuci piring. Formula E kan silahkan yang pro kan dijawab. Artinya bakal dilanjut Pak buat 2 tahun ke depan? Ya itu udah B2B kan, silahkan aja kalau yang pro dengan Ancol melaksanakan tidak apa-apa. Oke. Sepertinya beliau itu menaruh harapan besar kepada pejabat gubernur pengganti ini, pejabat sementara di DKI ini. Surat ini sekaligus menandakan bahwa Jakarta selama kepemimpinannya Anies benar-benar memprihatinkan. Waduh, ini menurut Pak Oce ini. Nah, kita tahu bahwa sepanjang kampanye Pilkada DKI tahun 2017, pasangan Anies Sandi tidak pernah menyebutkan Formula E sebagai salah satu event internasional yang akan digelar. Nah, tapi anehnya para pendukungnya itu selalu menyebut salah satu prestasi Anies yang menyelenggarakan Formula E. Ayo coba gimana itu? Akan lucu jadinya. Nah, sampai saat ini berapa keuntungan serta multiplier efek dari penyelenggaraan Formula E? Nah, kan tidak diketahui, ampuh, orang ngerti loh. Jadi untuk normalisasi yang balik lagi itu, Gubernur Anies mestinya harus merevisi lagi Pergub naturalisasi yang penuh khayalan itu. Selain 2 proyek yang sudah amburadul, sebetulnya kita masih ingat dong ada juga proyek OKOC yang dari dulu jadi program andalan kampanyenya Anies Sandi. Entah bagaimana nasibnya sekarang kita nggak tahu. Mungkin Anies bisa ngeles, itu kan programnya Sandi bukan program saya. Nah, akhirnya kalau dipikir-pikir program mana sih yang jalan di Jakarta selain ngecat genteng? Nah, itulah resikonya kalau memilih gubernur yang cuma kebanyakan omong. Programnya sekali lagi mirip bungkus ciki, kelihatannya gede, isinya angin doang. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menyentil keras ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Eko mengatakan calon presiden dari Nasdem itu memang sengaja meninggalkan segudang masalah di Jakarta setelah dirinya purna tugas pada Oktober 2022 silam. Bagi Eko, ini adalah cara licik Anies Baswedan sebab semua masalah itu kini justru diwariskan kepada penerusnya, yakni penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Salah satu masalah serius yang ditinggalkan Anies Baswedan adalah gelaran balap mobil listrik Formula E yang menguras anggaran jumbo itu. Dia mengatakan gara-gara gelaran ini Heru Budi mau tidak mau harus membereskan masalah tersebut. Sebab hingga lengser dari jabatannya, Anies Baswedan sama sekali tak memberi laporan penggunaan anggaran kepada DPRD DKI Jakarta terkait perhelatan Formula E. Anies ciri-cirinya itu selalu meninggalkan banyak masalah, kini yang tertimpa masalah penggantinya di Jakarta pelaksana Gubernur Heru Budi Hartono harus pusing dikejar anggota DPRD karena sampai saat ini nggak ada laporan pertanggungjawaban dari acara Formula E yang menghabiskan duit ratusan miliar, kata Eko. Selama masih aktif menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memang sering ditagih laporan penggunaan anggaran Formula E oleh Dewan Kebon Siri. Namun Anies, kata Eko, selalu mengelak dengan berbagai alasan. Laporan lengkapnya, kata Gunung Kartiko, masih dalam proses audit, jadi belum ada laporan tertulis. Emang sih ngomong dapat untung gampang, tapi masalahnya mana buktinya? Uang laporan saja sampai sekarang belum? Demikian tuturnya. Kan sial banget Pak Heru ini, Anies yang makan buburnya, Heru yang dipaksa mencuci piring. Imbuh Eko Kuntadi. Sebagai informasi, merujuk hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD DKI Jakarta tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar hampir 1 triliun rupiah untuk penyelenggaraan Formula E kepada FIO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Dalam catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anies kepada Formula E Operation adalah GBP British Pound Sterling 53 juta atau setara 983,31 miliar rupiah pada 2019 sampai 2020.